Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetap di rumah dan belajar yang rajin ya. Bersama Ibu Putri Rahayu Lestari, kita akan membahas materi kelas 11 MA. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini dengan menuliskan nama dan katakan hadir. Ini akan menjadi absensi anak-anak ibu sekalian dalam pembelajaran daring kali ini. Selamat menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk ke materi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke dengan mengamati sayatan gabus di mikroskop. Sayatan gabus tersebut tampak seperti kamar-kamar kecil, menyerupai sarang lebah. Kamar-kamar kecil tersebut telah disebut dengan sel. Seiring berkembangnya zaman, banyak teori-teori tentang sel. Apakah sel itu? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Sel dikatakan unit struktural karena setiap organisme terdiri dari beberapa jenis sel yang terspesialisasi. Misalkan, pada sel hewan terdiri dari sel saraf, sel tulang, sel otot, dan lain sebagainya. Pada sel tumbuhan terdiri dari sel epidermis, sel xilem, dan sel lainnya. Sel dikatakan unit fungsional karena setiap organisme, sel-sel tersebut melakukan fungsi kegiatan hidup atau bioproses, seperti sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls, sel otot yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh, sel epidermis yang berfungsi untuk melindungi tubuh tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi, sel merupakan unit terkecil yang bisa melaksanakan fungsi kehidupan pada makhluk hidup. Kita masuk ke kimia penyusun sel. Sel terdiri dari unsur-unsur kimia seperti unsur makro yang banyak terdapat di dalam sel. Contohnya adalah oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen. Adapun unsur-unsur kimia mikro pada sel, contohnya adalah fosfor, kalium, natrium, dan lain sebagainya. Senyawa penyusun sel terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Contoh dari senyawa anorganik adalah berupa asam, basa, air, dan garam mineral. Sedangkan senyawa organik terdiri dari karbohidrat yang memiliki fungsi utama di dalam sel, yaitu karbohidrat merupakan sumber energi utama. Karbohidrat tempat penyimpanan cadangan makanan dan merupakan komponen struktur sel tumbuhan. Yang kedua, lipid atau lemak. Lipid meliputi beberapa jenis senyawa seperti lemak, fosfolipid, steroid, lilin, kolesterol, dan pigmen-pigmen tertentu. Peranan lipid dalam sel adalah sebagai sumber energi. Kemudian lemak membentuk jaringan lemak untuk melindungi sel atau organisme dari suhu terlalu rendah. Lemak memberikan perlindungan fisik terhadap organ yang dibungkusnya. Lemak juga sebagai pelarut vitamin A, D. Protein. Protein berperan sebagai alat bantu dalam hampir setiap proses yang dilakukan oleh organisme. Salah satu fungsi protein dalam sel adalah menyediakan asam amino untuk membentuk enzim dan hormon, mengatur metabolisme dalam sel,
pengatur pergerakan sel, pertahanan tubuh, dan lain sebagainya. Nukleat. Asam nukleat ini sangat penting di dalam sel, yang merupakan pembawa dan penyimpan informasi genetik yang berupa DNA dan RNA. Asam nukleat merupakan makromolekul kompleks yang tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Fungsi dari asam nukleat adalah pembawa dan penyimpan informasi genetik, penentu dalam sintesis protein, dan lain-lain. Struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Berdasarkan struktur nukleusnya, sel dibedakan atas sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang belum memiliki membran, sehingga pada sel prokaryotik asam nukleatnya tersebar di seluruh sel. Contoh organisme prokaryotik adalah kingdom Monera atau bakteri seperti Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian sel eukaryotik merupakan sel yang telah memiliki membran inti. Contohnya adalah kingdom Protista, Mycota, Plantae atau tumbuhan, dan Animalia. Ini contoh dari sel hewan. Sel hewan tersebut terdiri dari beberapa komponen-komponen organel sel. Contohnya ada ribosom, sitoplasma, mitokondria, lisosom, vakuola yang kecil, membran sel yang padan Golgi, dan retikulum endoplasma, serta inti sel. Ini adalah contoh sel tumbuhan. Satu unit sel tumbuhan terdiri dari vakuola yang besar sebagai cadangan makanan, kloroplas untuk fotosintesis, dinding sel yang berfungsi untuk membatasi sel yang satu dengan sel yang lainnya, retikulum endoplasma, nukleus, dan mitokondria sebagai penghasil energi. Kemudian sel bakteri atau prokaryotik. Sel bakteri atau prokaryotik tidak memiliki membran inti sehingga asam nukleatnya tersebar di seluruh bagian sel. Tidak di dalam inti saja, tapi di dalam sitoplasma juga ada. Contoh adalah sel bakteri yang memiliki villi, dinding sel, kapsul, ribosom, dan flagel atau alat gerak. Ini perbandingan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Dari segi bentuk, sel tumbuhan itu bentuknya tetap, sedangkan sel hewan tidak tetap, dan sel bakteri juga. Dinding sel pada sel tumbuhan ada, pada sel hewan tidak ada. Sel prokaryotik mempunyai dinding lipoprotein yang mengandung karbohidrat. Pada sel tumbuhan memiliki kloroplas yang berfungsi untuk fotosintesis. Sedangkan sel hewan tidak mempunyai kloroplas. Sel prokariot tidak mempunyai plastida. Vakuola pada sel tumbuhan mempunyai vakuola yang besar. Sedangkan pada hewan, jika ada itu pun kecil. Namun, sering tidak mempunyai vakuola. Pada sel prokaryotik tidak mempunyai vakuola. Sentriol. Pada sel tumbuhan tidak ada sentriol. Sedangkan pada sel hewan ada sentriol. Ini berfungsi dalam pembelahan sel. Pada sel berupa karbohidrat. Sedangkan pada sel hewan zat cadangannya berupa glikogen. Pada sel prokaryotik tidak memiliki zat cadangan.
Ukuran sel tumbuhan umumnya lebih besar dari sel hewan. Sedangkan sel prokaryotik sangat kecil. Kita masuk pada bagian-bagian sel atau organel-organel sel penyusun suatu sel. Yang pertama adalah membran sel. Nah, pada sel tumbuhan ini adalah membran sel yang mengelilingi semua sel. Kalau pada sel hewan nih dia. Membran sel berfungsi untuk mengontrol pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungannya. Membran sel juga menjadi tempat reaksi terhadap cahaya matahari dan reaksi oksidasi dalam respirasi. Membran sel merupakan bagian yang membatasi antara sel yang satu dengan sel yang lainnya. Membran sel juga sebagai reseptor atau penerima rangsangan yang dilaksanakan oleh glikoprotein, serta masih banyak lagi fungsi dari membran sel. Membran sel terdiri atas lipid dan protein, atau disebut juga dengan membran lipid. Pada membran sel terdiri dari fosfolipid. Fosfolipid ini bilayer fosfolipid. Nih. Kemudian di dalam membran sel juga terdapat protein integral, glikolipid atau karbohidrat yang berikatan dengan lemak. Kemudian ada glikoprotein, karbohidrat yang berikatan dengan protein, dan cairan-cairan ekstraseluler. Nah, disinilah pada membran ini akan terjadi selektif zat yang masuk dan keluar dari sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Nih. Adanya dinding sel ini menyebabkan tumbuhan bersifat kaku. Fungsi dari dinding sel adalah memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, serta menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Sitoplasma. Sitoplasma artinya adalah cairan yang terdapat di dalam sel dan terdiri dari beberapa organel sel seperti ribosom dan lain sebagainya. Kemudian inti sel untuk mengatur semua kegiatan di dalam sel, baik itu metabolisme, pembelahan, reproduksi, dan lain sebagainya. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah lipatan-lipatan yang terdapat mengelilingi inti sel. Ada retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma halus. Jika yang kasar, retikulum endoplasma ini terdapat bintil-bintil ribosom yang berfungsi untuk tempat sintesis protein. Sedangkan RE halus tidak terdapat ribosom yang berfungsi sebagai sintesis senyawa lemak, kolesterol, fosfolipid, metabolisme karbohidrat, serta membantu proses penetralan yang biasa berlangsung dalam RE sel hati. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi atau badan Golgi berfungsi mengangkut dan mengubah secara kimia materi yang terdapat di dalamnya, membentuk lisosom dan enzim-enzim pencernaan, serta fungsi yang lainnya. Adalah organel yang berbentuk kantong kecil yang berfungsi untuk mencerna materi yang masuk secara endositosis atau bersifat
autolisis atau penghancuran sel dengan cara membebaskan semua isi lisosom dalam sel. Misalnya terjadi pada burdu yang menginjak dewasa dengan melisis kembali ekornya. Mitokondria. Organel ini sangat penting untuk menghasilkan sel. Sintesis ATP atau respirasi dalam sel menghasilkan energi. Organel ini berbentuk seperti kapsul yang terdiri dari 2 lapisan membran. Nah, di dalam organel ini berlangsung respirasi aerob dalam sel. Plastida. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Plastida ini berfungsi dalam proses fotosintesis. Ini salah satu contoh dari plastida yang berupa kloroplas yang hanya terdapat pada tumbuhan hijau yang berfungsi untuk fotosintesis. Plastida atau kloroplas ini hampir mirip dengan mitokondria, tetapi terdiri dari lempengan-lempengan tilakoid atau yang disebut dengan grana. Disinilah terjadinya fotosintesis. Dan ada beberapa lagi jenis plastida, seperti klomoplas, zat warna merah pada tumbuhan, kuning, dan lain sebagainya. Organel ini banyak ditemukan pada sel tumbuhan. Bentuknya besar karena merupakan tempat cadangan makanan. Pada sel hewan punya vakuola tapi dalam jumlah sedikit dan ukurannya kecil. Fungsi vakuola adalah memasukkan air melalui tonoplas untuk membangun turgor sel, tempat menimbun sisa-sisa metabolisme, tempat penyimpanan zat makanan, dan kadangkala vakuola tumbuhan mengandung enzim hidrolitik. Ribosom. Ribosom dan berfungsi lagi organel-organel sel yang lainnya. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Besok kita akan lanjutkan tentang aktivitas yang dilakukan oleh sel seperti transport, pembelahan, dan sintesis protein. Demikian penjelasan Ibu Hal kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.